Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan bersama akan firman Tuhan yang kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat-Mu yang begitu nyata, ajaib dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, menjadi bukti nyata bagi kami bahwa semua adalah kasih karunia pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebab itu saat ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Sobat Maestro dimanapun berada, agar kami dapat menangkap pesan-pesan kebenaran firman-Mu di dalam terang dan hikmat Roh Kudus. Dan terlebih, Tuhan menyucikan, menguduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, masa-masa sekarang ini kita dalam masa menanti hari pencurahan Roh Kudus yang akan kita peringati beberapa hari ke depan. Beberapa waktu yang lalu kita juga sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada fase ini, pada hari-hari ini kita mau merenungkan tentang menantikan janji Bapa. Ini Tuhan Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, agar murid-muridnya itu betul-betul mempersiapkan hati untuk rindu menantikan apa yang Allah Bapa di surga janjikan. Baik, kita akan lihat di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini pesan yang Yesus sampaikan, yang dituliskan oleh Lukas di dalam menulis Injilnya. Jadi Yesus naik ke surga itu untuk mengirimkan janji yang Bapa di surga sudah janjikan. Yesus yang menerima janji itu, dan janji itu perlu digenapi. Untuk apa? Untuk memperlengkapi umat manusia, untuk memperlengkapi murid-murid, untuk memperlengkapi orang percaya. Sebab itu dituliskan, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Tuhan Yesus di sini jelas sekali dia sebagai utusan. Dan dia tahu ada hal penting yang Allah Bapa rencanakan, sehingga ketika Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan untuk mengirimkan janji Bapa. Bapa yang berjanji adalah Bapa yang ada di dalam surga, bukan Bapa ayah kita di bumi ini. Bapa kita di bumi seringkali lupa akan janjinya, seringkali lalai dan tidak dapat menepati janjinya. Tetapi Bapa di surga, dia pasti menggenapi janjinya. Tujuannya supaya kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini pesan
daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Sebab janji Bapa itu tujuannya untuk memperlengkapi dengan kekuasaan, dengan kuasa. Jelas, kuasa dari tempat tinggi, bukan dari bumi ini. Jadi jelas, Yesus naik ke surga untuk mengirimkan janji Bapa. Dan saat ini kita sedang memasuki fase dalam menantikan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Ini kita memperingati. Itulah yang dipersiapkan Tuhan sebagai pesan kepada murid-murid, kepada orang percaya. Di dalam pesan itu ada perintah, diperintahkan untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem sampai diperlengkapi. Jadi ada bagian agar janji Bapa itu digenapi dan dapat diterima. Pihak yang memberikan janji harus mengabulkan janjinya, menggenapi janjinya. Sedangkan pihak yang akan menerima janji dituntut satu perintah, satu kewajiban melalui perintah. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Itu yang Tuhan Yesus pesankan. Jadi ada janji akan diberikan, tetapi sang penerima janji ini pun harus mempersiapkan diri, tanggap, siap akan melakukan pesan dan perintahnya. Itu apa? Jangan tinggalkan kota ini, tetapi kamu harus tetap tinggal di kota ini. Bapa akan memperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Diperlengkapi dengan kuasa, bukan dari kuasa dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, jika kita ingin mendapat kuasa akan janji yang Allah Bapa janjikan, cari dan mintalah, rindukan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Banyak orang mencari kuasa-kuasa, ilmu-ilmu dari dunia ini, dunia kegelapan, melalui ilmu perdukunan, ya, ilmu santet, ilmu kebal. Oh, itu orang banyak sekali orang merindukan supaya dia memiliki kuasa yang melebihi kekuasaan dan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi janji yang Tuhan berikan, pesankan, janji dari Bapa, dari tempat yang maha tinggi. Kita mau tahu, untuk apa sih kita diperlengkapi dengan janji itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang Yesus janjikan untuk dicurahkan, memperlengkapi murid-muridnya, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk memberitakan Injil. Puji syukur pada Tuhan. Bukan kuasa untuk menyerang orang lain, bukan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Ya, walaupun itu juga kuasa dari tempat yang tinggi. Tetapi utamanya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti Roh Kudus pertama bisa tidak turun, tidak jadi turun kalau Bapa tidak mencurahkan, Bapa tidak menggenapi. Itu satu. Kedua, kalau Roh Kudus turun tetapi kamu tidak menunggu di tempat yang sudah ditetapkan, maka kamu pun tidak akan menerima kuasa. Jadi jelas kuasa Roh Kudus itu pertama harus dirindukan. Sehingga orang yang rindu mendapat kuasa perlengkapan dari tempat yang maha tinggi, dia akan rindu dan berusaha taat melakukan apa yang diperintahkan. Kalau hal pencurahan Roh Kudus, apa yang dijanjikan itu pasti
digenapi. Bapa kalau berjanji, Bapa di surga kalau berjanji pasti digenapi. Berbeda dengan bapak-bapak di dalam dunia ini. Seringkali kita mendapatkan janjinya tidak bisa digenapi. Tetapi Bapa yang berjanji, Bapa di surga akan mengabulkan. Memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya kita dapat bersaksi. Dan juga janji Roh Kudus, kuasa yang akan memperlengkapi itu, memberikan pertolongan bagi kita, menolong kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini Yohanes. Yohanes menuliskan apa yang Tuhan Yesus pesankan. Di dalam Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa. Jadi kembali, yang berjanji itu Bapa. Yesus itu hanya sarana, perantara, supaya janji itu segera diturunkan, segera digenapi, segera dianugerahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus sebagai guru, Yesus sebagai penolong bagi murid-muridnya. Yesus menyatakan kuasa mujizat yang memberkati ribuan orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dikenyangkan mereka semua. Saat mana? Saat mereka murid-murid dalam kesulitan yang besar, tidak bisa memberikan jamuan makan untuk para pengikut Yesus yang ribuan orang jumlahnya. Tetapi Yesus menolong. Ketika Yesus masih ada di bumi ini, Yesus penolong. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan penolong yang lain. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi peran dan sepenuhnya inisiatif berasal dari Allah. Allah Bapa di surga. Ia akan memberikan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, penolong yang lain itu apa? Nah, diterangkan di dalam Yohanes 14:17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji syukur pada Tuhan. Janji yang Allah akan curahkan, yaitu Roh kebenaran. Roh yang memberikan pengertian, berpikir secara benar. Roh yang memberikan pencerahan, sehingga dari ketidakpahaman, dari kegelapan menjadi terang, menjadi paham, mengerti tentang kebenaran. Dituliskan, dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima kebenaran. Artinya dunia menolak kebenaran. Mengapa? Karena dunia dalam dosa. Karena dunia gelap. Karena dunia tidak mengerti kebenaran. Jadi kebenaran bagi dunia ini sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Itulah pesan yang Tuhan berikan. Roh Kudus memberikan kebenaran kepada kita. Tetapi ingat, dunia tidak dapat menerima. Walaupun dunia menolak, tetapi kamu, murid-muridku, kamu orang-orang percaya kepada Tuhan, kamu pengikut Kristus, akan menerima roh kebenaran itu. Dan Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di dalam pribadimu masing-masing akan ada kebenaran, akan ada terang, akan ada pencerahan. Ini janji yang Allah Bapa berikan. Dan pesan itu disampaikan
Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebagai bukti di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, ibu bapak saudara terkasih, janji dan penggenapan janji itu membuktikan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi dia mengirimkan penolong yang lain yang bersifat lebih spesifik, lebih pribadi. Yaitu penolong itu akan diam di dalam kita. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini Rasul Paulus. Dia mempunyai pemahaman kapan setelah memang benar janji itu digenapi dalam hari Pentakosta, dalam pencurahan Roh Kudus. Setelah janji itu digenapi, setelah penolong itu dianugerahkan, setelah Roh Kudus dicurahkan, Rasul Paulus memberikan peringatan dan ajaran kepada orang-orang di Korintus. Satu pernyataan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh kita yang kalau dijiwit sakit, yang kalau ditampar pedih, di dalam tubuh kita ini ada kekuatan, ada Roh Kudus. Hei, kita orang-orang percaya, kita ini memiliki Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus bertahta. Diterangkan juga oleh Rasul Paulus, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus itu dari Allah. Kalau roh setan, dari setan. Roh penyesat, dari penyesat. Roh Kudus yang dari Allah adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memimpin kita berpikir benar, berkeinginan benar, bertutur kata benar, bertindak secara benar. Ini yang Rasul Paulus utarakan. Jadi kita ini betul-betul menikmati janji-janji itu. Penolong yang memampukan kita untuk menggenapi amanat agung. Ya, dikatakan tadi dalam Yohanes, katakan bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Untuk apa penolong itu? Memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita menjadi saksi Kristus di dalam 1 Korintus, di dalam Kisah Para Rasul tadi. Nah, kita akan lihat penolong yang memampukan kita untuk menggenapi amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pesan, ini amanat agung. Amanat atau pesan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, bersifat mendunia. Karena pesan ini harus dilakukan, dan pesan itu isinya jadikan semua bangsa murid. Semua bangsa yang ada di bumi ini dimuridkan. Pesan ini ditujukan ke murid-muridnya. 11 murid Yesus dapat pesan ini. Waduh, bagaimana melakukannya? Ini tidak mudah. Dari sebab itu, perlunya penolong yang lain itu. Perlunya penolong yang bersifat pribadi dan tinggal di dalam setiap pribadi daripada murid-muridnya.
harus mengerjakan proyek ilahi, proyek Allah yang besar. Kenapa? Karena Yesus mau naik ke surga. Lalu siapa yang meneruskan misi, visi daripada Allah? Yaitu orang-orang percaya. Namun tugas itu tidak hanya diberikan tugas sebagai satu beban, tetapi Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong, Allah yang memperlengkapi, memampukan murid-murid menggenapi firman Tuhan, menggenapi pesannya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar pemuridannya yang Tuhan Yesus pesankan, ajar mereka. Bukan cuma tahu teori, tetapi tahu bagaimana mengaplikasikannya, melakukan prakteknya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, disertai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini janji Bapa mencurahkan Roh Kudusnya. Tujuannya karena Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peran penolong itu mengajarkan kita bagaimana melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Peran penolong itu juga menjadi guru yang mengajar dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu peran Roh Kudus. Dari sebab itu, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin dapat menggenapi apa yang Tuhan sampaikan dan pesankan dan perintahkan kepada kita. Janji Bapa adalah janji yang sudah digenapi. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan kenapa itu pencurahan Roh Kudus diperingati? Karena memang sudah digenapi, sudah dicurahkan. Maka sebab itu bersyukurlah kita sebagai orang-orang percaya di zaman modern ini. Kita sudah melihat penggenapan-penggenapan janji Allah, perlengkapan-perlengkapan yang sudah Allah berikan. Mari kita rindukan diperlengkapi oleh janji Allah, yaitu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Kita dapat bersaksi. Untuk apa? Kita dapat melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Kita selalu mengingat apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, sehingga kita dapat menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Karena janji Bapa sudah dicurahkan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, melalui beberapa perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan daripada Tuhan, memberikan hikmat bagi kami semua pendengar Maestro, memberikan satu dorongan komitmen baru untuk kami bertekad menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terlebih, melalui kuasa Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami semua ya Bapa, sebab tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mampu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.